Hal ini membuatnya sangat marah dan memukul lalu mengejar Kerasakti yang mulai lepas dan kabur. Setelah kabur dari kejaran warga dan juga si pesulap bodong itu, di tengah hujan deras, kera kecil bingung harus kemana. Karena semua orang menginginkan dirinya untuk mereka miliki. Sampai akhirnya kera kecil masuk ke sebuah kuil, di mana di dalamnya terdapat patung Dewi Kuan Yin. Seketika ia mengenalinya, karena beliaulah yang telah menyelamatkan dirinya semasa kecil. Ia pun merasa sangat nyaman berada di sana, sampai dirinya tertidur, memeluk patung tersebut. Besok harinya, masyarakat berbondong-bondong memasuki kuil tersebut. Mereka langsung terkejut ketika melihat Kerasakti ada di dalam kuil. Dan hal ini membuat semua orang riweuh berlomba ingin mendapatkan sang Kerasakti itu. Ia pun diburu seisi kota, bahkan hampir tertangkap tepat di depan patung besar Dewi Kuan Yin. Tak lama kemudian, muncul seekor keledai dan sang kera kecil pun naik ke atasnya. Lalu secara ajaib, keledai tersebut terbang mengitari patung Dewi Kuan Yin, serta membawa Kerasakti pergi. Sontak saja orang-orang di sana langsung meminta ampun kepada sang dewi. Karena keledai itu bukti pertolongan sang dewi kepada sang kera kecil. Keledai itu membawa Kerasakti ke angkasa yang membuat Kerasakti takjub atas keindahan langit. Ia pun melihat banyak buah berterbangan, namun tak bisa ia sentuh, hanya bisa memandanginya saja. Tak lama kemudian, keledai itu membawa si kera ke sebuah kuil dan menyuruhnya untuk masuk. Namun kera kecil tak mau masuk karena masih bingung atas kejadian barusan. Akhirnya keledai itu merubah wujudnya menjadi naga emas dan masuk ke dalam kuil. Lalu ke tempat dia semula, yaitu sebuah ukiran tiang kuil. Kan main sampai lupa kembali. Di kuil tersebut terdapat seseorang yang amat sakti bernama Mahaguru Bodhi. Di sana merupakan tempat sekolah perguruan anak dari para dewa ternama yang diajari berbagai macam ilmu sihir untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang dewa kelak. Seperti siluman kerbau, putri kipas, dewa bumi, dewa bulan, dan yang lainnya. Ketika si kera kecil mengintip, ia ketahuan oleh guru Mahabodhi. Lalu ia bertanya kepada naga emas apakah ia yang membawa kera tersebut. Naga pun menjawab iya. Lalu si kera memohon untuk diajarkan sihir. Ketika Mahaguru Bodhi bertanya nama, ia menjawab tidak punya nama. Dan ketika ditanya ayah juga ibunya, ia pun menjawab ia tak memiliki ayah dan juga ibu. Karena dirinya lahir dari sebuah batu. Dengan berat hati, Guru Bodhi mengatakan jika dirinya tak bisa mengajarinya sihir. Karena ia sudah berjanji tidak akan mengajari orang yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan semua orang yang diajarinya adalah anak dari para dewa ternama. Sudah aku katakan aku tidak kuat. Ayo cepat. Akhirnya, dia pun diusir dari sana. Ia pun termenung di luar. Namun sejak kecil, ia berprinsip tak pernah menyerah untuk mendapat apa yang dia inginkan. Dia pun secara diam-diam menyediakan makanan, membersihkan tempat tidur bagi anak-anak yang berlatih di sana. Dan hal ini membuat mereka bahagia juga senang atas kehadiran kera kecil. Kemudian, si kera meminta agar mereka mengajarkan apa yang gurunya ajarkan. Dengan imbalan, ia akan menyiapkan makanan, membersihkan tempat tidur, bahkan memijat siapa saja yang berkenan mengajarinya. Dari sini sudah terlihat kemampuan juga bakat yang ia miliki. Dengan sekali melihat, ia bisa menyerap ilmu mereka. Aku ajarkan baca malibat kau ya. Beralih ke Kayangan, di mana di sana terlihat Panglima Tiampang nantinya akan terlahir menjadi Wuneng atau Cut Patkai. Sejak melihat Chang'e, ia pun tergila-gila padanya dan mencoba merayunya, serta memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya pada Chang'e, yang kini sudah diangkat menjadi salah satu dari 7 dewi Kayangan. Namun ia diacukan Chang'e dan Chang'e merasa ilfil. Ketika Dewa Matahari menemui Mahadewi, diam-diam Tiampang masuk ke dalam ruang roda waktu. Ia pun berniat memutar balik waktu agar ia bisa mendahului Wukang menyelamatkan Chang'e sang gadis pujaannya itu. Ia pun berhasil kembali ke waktu di mana Chang'e akan diselamatkan. Namun lagi dan lagi, ia didahului oleh Wukang sampai akhirnya ia memutar kembali roda waktunya. Namun beberapa kali ia mencoba tetap saja kalah cepat oleh Wukang. Singkat cerita, ia pun membawa sebuah balok kayu untuk persiapan tempur. Dia pun akhirnya memukul Wukang dan dewa lainnya agar bisa menyelamatkan Chang'e tanpa gangguan mereka. Tidak ada lagi yang menghalangiku. Akhirnya usahanya kali ini berhasil, karena Chang'e ia bisa selamatkan olehnya. Namun sialnya, hal ini justru menjadi awal malapetaka bagi dirinya. Sejak kejadian asmara ini, ia akan terlahir kembali sebagai Cut Patkai.
Mahadewi yang mengetahui kedua dewa dipukul oleh Tiampeng, ia pun menghukumnya dengan 100 kali mencambuknya. Sejak saat itu, Chang'e merasa aneh atas sikap Tiampeng, sehingga ia lebih memilih Wukang. Tiampeng sendiri bersumpah akan melupakan Chang'e setelah pukulan yang ia derita. Terlahir sebagai Cepat Kai. Shin kembali ke bumi, di mana anak didik Mahaguru Bodhi sangat gembira atas kehadiran kera kecil. Semuanya ikut senang karena dilayani oleh kera. Sampai pada suatu kesempatan, Gumohong kecil ingin mengajarkan kera ilmu menghilang. Namun sial, karena dirinya sangat payah, belum bisa menguasai sepenuhnya ilmu tersebut. Tuan muda kerbau, biar aku mencobanya. Namun ketika si kera mencobanya, ia pun bisa dengan mudah menghilang. Dan hal ini membuat semuanya tepuk tangan. Kegaduhan ini mengundang perhatian dari Mahaguru Bodhi, yang kemudian ia pun menghampiri mereka. Seperti keras saja. Kalian Kera yang menggunakan ilmu menghilang, ia pun ketahuan oleh Guru Mahabodhi, yang kemudian dibawanya untuk diusir. Namun karena kepintaran dan kecerdikannya, membuat Mahaguru Bodhi tidak bisa mengelak, yang akhirnya ia pun menerima kera kecil sebagai muridnya. Karena aku rajin, aku pun bisa menjadi dewa. ilahi. Baiklah. Tak hanya itu saja, karena ia lahir dari batu yang menyerap saripati alam semesta, kini ia juga diberi nama Sun Gokong. Beri nama Sun Gokong. Sejak saat itu, Sun Gokong mulai belajar ilmu sihir pada Guru Mahabodhi. Ia pun terlihat sangat antusias dalam mengikuti pelajaran. Di sana Gokong berteman baik dengan siluman kerbau, juga Dewi Kipas Kecil. Bahkan ia menganggapnya sebagai kakaknya. Tak terasa, ia pun sudah setengah tahun belajar di sana. Dengan penuh kebahagiaan, pada suatu hari, semua murid disuruh mempraktekkan satu ilmu yang mereka unggulkan. Namun di sana, Gokong hanya diam saja. Bahkan ketika gurunya bertanya, ia pun tak mendalami satu ilmu pun untuk ia unggulkan. Lalu Guru Bodhi bertanya, apa yang ingin kau pelajari? Dan Gokong pun menjawab bahwa ia ingin mendalami ilmu awet muda. Karena ia tak ingin cepat tua lalu mati. Menguasai ilmu awet muda. Mendengar hal itu, Guru Bodhi pun menjelaskan bahwa ilmu awet muda bukanlah sembarangan ilmu. Karena itu merupakan ilmu alam semesta. Dan jika seseorang mempelajarinya, maka bumi akan tergoncang. Dan sebelum mempelajari ilmu tersebut, Gokong akan mendapat 3 cobaan berat, yaitu jika ada orang yang mempelajari ilmu awet muda, maka langit akan mengutus Dewa Halilintar untuk mencambuk orang tersebut sebanyak 49 kali per hari. Jika selamat dari cambukan tersebut, maka langit akan mengutus Dewa Angin dengan tiupan yang sangat dahsyat. Jika selamat, maka langit akan mengutus Dewa Api untuk membakar orang tersebut sampai menjadi abu. Mendengar hal itu, Gokong pun kaget juga takut. Bahkan teman-temannya melarang Gokong untuk belajar ilmu tersebut. Jangan belajar ilmu itu. Takutkan, belajar yang lainnya saja. Namun ketika malam tiba, Gokong kecil pun tak pernah menyerah. Ia pun menghampiri Guru Mahabodhi untuk belajar ilmu awet muda. Guru Bodhi sangat terharu atas tekad Gokong yang nantinya ia akan memikul tugas yang sangat mulia. Lalu, Guru Bodhi membawa Gokong ke sebuah alam yang disebut dengan alam tak terbatas. Alam tersebut ini merupakan kebalikan dari alam yang dia tempati. Di sana, hewan besar akan berubah menjadi kecil, dan sebaliknya, hewan kecil akan berubah menjadi sangat besar. Gokong pun ditinggalkan sendiri, di mana ia harus belajar ilmu tersebut sendirian, karena dialah gurunya. Selamat berlatih. Guru! Gokong yang kini sendiri, ia pun dibuat kaget dengan kemunculan apa berukuran jumbo. Tak lama kemudian, muncullah seekor beruang raksasa yang membuatnya sangat ketakutan. Namun Mahaguru Bodhi yang melihat dari cermin ajaib, ia pun berbisik agar Gokong tidak takut, dengan bertahan menggunakan ilmu yang ia telah pelajari. Aku menghilang! Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Tak terasa kini usia Guru Bodhi sudah 130 tahun. Namun ia tetap mengkhawatirkan Gokong dan selalu mengawasinya dari kejauhan. Gokong pun kini sudah tumbuh besar dan tak takut lagi menghajar beruang raksasa. Dan saat ini ia sudah hampir menguasai ilmu awet muda. Ia pun berteriak sambil mengeluarkan kekuatannya. Keluarkan kemampuanmu. Ketika Gokong berteriak, semua penghuni alam neraka semuanya juga ikut berteriak. Bahkan penjaga di sana mencoba membuat mereka diam. Namun mereka kebingungan, karena para arwah tidak mau diam. Tak lama kemudian datanglah Buddha Mugin yang mengatakan bahwa arwah tak mau diam karena di atas bumi ada seseorang yang sedang menyerap hawa sakti langit dan bumi untuk berlatih ilmu yang akan menggemparkan dunia. Next video.